Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di acara Kurma ini saya ingin membawakan sebuah tema tentang betapa pentingnya membaca Al-Qur'an. Kok begitu penting membaca Al-Qur'an sehingga kita menjadi tertarik untuk mengangkat tema ini dan kemudian menjadi pembicaraan kita. Jadi begini teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini kan kitab kita ya, atau Al-Quran ini kan dasar kita. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang beriman. Ringkasnya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan hakiki. Maka yang pengen bahagia, mau nggak mau dia harus baca Quran, dia harus cari petunjuk-petunjuk hidayah dari Al-Quran. Itulah sebabnya Nabi SAW pernah mengatakan begini, orang yang dia membaca Al-Quran, dan dia ketika baca Al-Quran itu bacanya bagus, falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala, atau bahkan pahalanya lebih banyak. Atau dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ma'akiramil bararah, dia akan dikumpulkan beserta dengan para kiramil bararah, para malaikat. Saking kan pahalanya luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan alif lam mim itu la aqulu alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku, kata Rasulullah ketika menafsirkan kata alif lam mim, tidak aku katakan yang dimaksud alif lam mim itu adalah alif 1 huruf atau alif 1 pahala, lam 1 huruf 1 pahala, mim 1 huruf 1 pahala. Enggak, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 7 kali lebih besar keutamaannya, bahkan bisa lebih dari 7 kali kebaikan. Begitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tak bahasa Rasulullah SAW, dia itu mengalami kesulitan sampai tak maksudnya itu ketika baca dia itu sampai tertatih-tatih. Rasulullah menggambarkan wa alaihi syak, dia merasakan kesulitan, dia kebingungan bacanya ya, memang karena dia tidak memiliki kemampuan untuk baca. Maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, falahu ajrani, dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala baca Quran itu sendiri, yang kedua adalah pahala dia beristihad, dia bersungguh-sungguh untuk bisa baca Quran, untuk bisa mempelajari Al-Quran, untuk bisa mencari hidayah petunjuk dari Al-Quran. Nah, untuk itu teman-teman yang dimuliakan Allah, kalaulah gambarannya tadi ya, baca Quran itu luar biasa pahalanya, kedudukannya, keutamaannya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan yang baca Quran dan dia itu bacanya bagus, maka ma'akiramil bararah, dia nanti akan dikumpulkan dengan para malaikat. Ini sebenarnya majas atau hiperbolik yang dapat kita pahami. Kalau orang baca Qurannya sungguh-sungguh, baca Qurannya terus-menerus, bagus, bahkan suaranya indah, merdu begitu, maka dia akan dikumpulkan dengan para malaikat. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga beserta dengan para malaikat. Ini kan luar biasa. Ada orang masuk surga dengan pahala baca Quran begitu. Nah, itu juga lah sebabnya teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi SAW mengajarkan, atau Nabi SAW pernah memerintahkan, kata Nabi SAW, zayyinu aswatakum, perindahlah suara kalian begitu. Atau kama qala Nabi SAW fi ba'dil riwayat, atau sebagaimana disampaikan Nabi dalam berbagai riwayat, yang intinya bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbagus, memperindah suara kita. Ya, karena dengan memperindah suara jadi enak dengernya, jadi tertarik untuk mengkaji, jadi tertarik untuk mencari hidayah, dan jadi tertarik untuk menjadikan pintu kita ke surga melalui qiraatul Quran. Jadi jangan dikira ya, yang namanya kesolehan itu adalah sekedar sholat malam atau sekedar puasa. Ada juga kesolehan yang lain, yaitu
bentuknya kesolehan dengan cara baca Quran. Ya dulu para sahabat itu kesolehannya macam-macam. Ada yang gemar puasa, ada yang gemar menuntut ilmu, ada yang gemar sedekah gitu. Misalnya Al-Bahili pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pangling, Al-Bahili sudah berubah secara fisik karena dia tiap hari puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama ghayyaraka wa qad kunta ahsanal hay'ah." Apa yang membuat engkau berubah wahai Al-Bahili? Tadinya kan secara fisik kamu bagus. Al-Bahili mengatakan, "Ma'akaltu illa bilailin." Saya ya Rasulullah sekarang makannya malam saja. Artinya Al-Bahili dengan nada tawaduk ingin mengatakan, sekarang saya puasa tiap hari ya Rasulullah. Atau Abu Hurairah yang terkenal sangat bahagia, sangat happy dengan mencari ilmu, dengan belajar ke Rasulullah, sehingga 2 tahun pertemuannya dengan Rasulullah menghasilkan banyak hadis. Bahkan dengan 2 tahun pertemuan itu justru hadis dia yang paling banyak, karena memang dia tuh gemar sekali mencari ilmu, melazimi atau membersamai Rasulullah. Nah, untuk itu juga ada juga kesolehan lain, yaitu qiraatul Quran. Nah, mudah-mudahan ini jadi kesolehan kita ya, terutama teman-teman nih, teman-teman Gen Z lah ya, karena teman-teman pada umumnya lahir setelah tahun 2000-an. Ini khusus banget untuk kamu semua begitu ya. Kamu berinteraksi dengan Al-Quran, kamu baca Quran, kamu telaah Al-Quran, kamu cari hidayah dari Al-Quran, itu bisa menjadi sebab kamu masuk surga loh gitu. Ya orang tuh ibadahnya, kesolehannya masing-masing beda-beda. Ada yang puasa, ada yang sholat malam, dan untuk kamu yang paling mudah dan paling cocok adalah baca Quran. Makin banyak kamu baca Quran, khususnya di Ramadan ini, maka kedudukan kamu makin tinggi, dan kamu nanti akan dikembalikan atau dikumpulkan beserta dengan para malaikat ma'al kiramil bararah, atau dalam sebuah hadis masyafaratil kiramil bararah begitu. Nah, terakhir teman-teman yang dimuliakan Allah, bacalah Al-Quran, perbaikilah bacaan kamu, karena yang demikian itu adalah amal soleh yang luar biasa. Kamu baca Quran dengan baik, insya Allah kamu akan dikumpulkan dengan para malaikat. Andai pun kamu ternyata bacaan Qurannya tidak baik, ya tak kata Rasulullah, terbata-bata, insya Allah kamu juga akan mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Senantiasa ikuti kurma ya setiap Ramadan. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.